Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, tadi seperti yang Abang katakan, sudah berapa puluh kali kita membahas soal Senturi ini. Lebih dari 50 kali. Lebih dari 50 kali, itu kan akhirnya dipertanyakan apakah memang penegak hukum ini serius betul-betul menuntaskan apa tidak. Tapi kalau kita melihat sudah ada mulai pemeriksaan lagi. Budiono sudah diperiksa, kemudian Miranda Gultom sudah diperiksa. Harusnya sih ada sesuatu yang baru lagi untuk menuntaskan kasus ini. Tetapi benar akan begitu atau tidak, Bang? Kalau soal pemeriksaan itu kan SOP-nya kan seperti itu kan, prosedurnya tuh. Yeah. Jadi nggak ada hal yang baru ini. Periksa, panggil. Bukan gitu. karena sudah ada bukti baru atau temuan baru? Iya, ya faktanya dari dulu juga begini aja kan. Oh. Jadi sebetulnya kan begini, Bung Leo. Iya. Harapan masyarakat sebetulnya kan terhadap KPK ini sangat tinggi kan. Sangat. Dan masyarakat dari awal sangat yakin, haikul yakin, KPK ini akan mampu menuntaskan Senturi ini. Yakin betul ini. Iya. Karena masyarakat tidak punya pilihan lain untuk menggantungkan harapannya. Iya. Satu-satunya kepada KPK kan gitu. Benar. Dan itu sudah dibuktikan dari berbagai survei kan. Iya, iya. Tetapi kan waktu berjalan, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan periode pemerintahan juga berganti, tetap jalan di tempat saya lihat. Oh. Masyarakat mulai meragukan. Bahkan kalau tahap sekarang ini bukan hanya meragukan, masyarakat sudah sangat yakin kasus ini tidak akan pernah tuntas sampai kapanpun. Oh, malah yakin tidak akan tuntas gitu ya? Yakin tidak akan tuntas. Waduh. Itu yang menurut saya tantangan besar yang dihadapi oleh KPK sekarang. Iya. Karena begini, ketika KPK mengadili Pak Budi Mulya sebagai terdakwa dalam kasus Bank Senturi, waktu itu sudah muncul secercah harapan. Ini pintu masuk nih. Dan memang beberapa kali komisioner KPK juga mengatakan ini pintu masuk. Selalu pintu masuk. Selalu pintu masuk. Oh. Tidak ada pintu keluar kan. Pintu masuk. Yeah. Nah, tetapi ketika Budi Mulya sudah divonis dan sudah inkrah, nggak ada apa-apa. Sepi malah. Berhenti di Budi Mulya saja. Kan, sehingga memang masyarakat bertanya, loh, Budi Mulya ini kan hanya pelaksana kebijakan. Iya. Nah, tentu yang punya kebijakan siapa? Ini namanya otak intelektualnya siapa sebetulnya? Yeah. Kan masa hanya hasil audit BPK kan 7,4 triliun. Iya. Itu audit BPK loh. Benar. Nah, masa sebesar itu hanya seorang pelakunya kan itu. Hebat sekali. Jadi ini yang logika-logika inilah yang membuat masyarakat menjadi yakin kasus ini bukan hanya jalan tepat, akan dihilangkan. Pertanyaannya, Bang, kan mudah ya kalau dipikir, ini logika awam lah. Uang itu kan dikeluarkan, pasti akan berujung. Dan uang itu harusnya bisa dibaca kemana alirannya. Kalau lewat transaksi perbankan, maka Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, pasti bisa tahu. Meskipun dibilang ada banyak lapisannya, layer-layernya, tapi semua transaksi Abang dan saya pun mereka tahu. Akan terang benderang. Pasti bisa. Nah, kemudian juga Pak Budi Mulya kan juga sudah banyak memberikan keterangan. Lalu ada banyak keterangan-keterangan dari yang lain-lain. Kalau saya berpikir mungkin bukannya tidak bisa, Bang, tapi tidak berani. Ya. Saya kan mengatakan sangat yakin tidak bakal dituntaskan, hanya karena memang seperti yang dikatakan Bung Leo tadi, bukan tidak bisa. Loh, katakanlah misalnya PPATK seperti itu, uang ini kan ketika keluar dari bank kan ada registernya. Iya, ada catatan. Ada catatannya. Uang ini keluar dari Bank Indonesia tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Ada teken meneken. Iya, harus. Dan uang ini dialirkan kepada siapa? Ada teken meneken. Benar. Tanda terima. Tanda terima. Jadi sebetulnya kan tidak mungkin uang itu diambil begitu saja kayak rampok kan. Tidak ada yang tahu. Iya. Pasti ada yang tahu kan. Resmi kok. Atau jangan-jangan, Bang Elman, ini ada yang mengatakan begini, Bang. Saya pikir tadinya tidak mungkin, tapi jangan-jangan benar. Jangan-jangan ini dibiarkan sampai kemudian kadaluarsa. Supaya orang lupa sudah 20 tahun
sudah tidak bisa diperkarakan lagi. Nah, ini yang Bung Leo katakan ini salah satu diantaranya itulah salah satu modus kan. Oh. Jadi dugaan saya Bung Leo, kasus ini mulai dihembuskan lagi karena baru-baru ini kan ada putusan petun kan. Kasasi. Bukan, petun atau apa? PT UN, PT UN kan? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya. Bahkan PT UN Jakarta Selatan lebih maju lagi. Iya. Memerintahkan KPK menetapkan tersangka. Untuk nama-nama lain. Untuk nama-nama A, B, C, dan E. Itu nggak pernah terjadi tuh. Mungkin waktu itu, ini sebetulnya kebablasan juga. Dia perintahkan KPK, tetapkan si A, si B, si C ini tersangka. Ini yang mungkin yang membuat KPK ini agak gerah. Udah, kita mainkan lagi sikit-sikit. Yang penting untuk memuaskan. Apa benar begitu apa tidak, kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita ingin cari tahu dulu. Apakah masyarakat masih waras? Apakah masyarakat masih ingin tahu bagaimana penuntasan kasus Senturi ini? Kita akan mendengarkan pendapat dari Pak Sunarto di Jambi. Pak Sunarto, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi. Silakan Pak Sunarto. Masih sangat-sangat waras. Penanganan ini tidak waras. Mungkin penanganan tidak waras karena di situ ada macan yang menjaga. Apalagi salah satu tersangka kan pernah jadi orang besar kan. Jadi kasihan deh Budi Mulya. Sebab kolektivitas korupsi kan harus dilakukan oleh beberapa orang, kolektif kolegial. Dan yang menikmati duit itu kan juga puluhan orang, mungkin ratusan orang. Masa yang jadi tumbal cuma Budi Mulya. Kepada masyarakat anti korupsi di seluruh Indonesia, kita harapkan lebih jeli lagi. Siapapun pelaku korupsi harus dituntaskan dan dikasih ganjaran hukuman supaya kapok. Ya, mudah-mudahan. Gimana? Kalau Pak Sunarto masih punya keyakinan tidak Pak bahwa yang kali ini nih langkah KPK ini akan ada ujungnya? Masih yakin. Kalau di pemerintahan Jokowi ini kan orang mayoritas diharapkan orang-orang bersih. Saya khawatir jangan-jangan nunggu macannya mati baru ini bersih, mudah-mudahan tidak. Makasih, menunggu. Terima kasih Pak Sunarto di Jambi. Menunggu macannya mati ya. Walaupun saya tidak tahu ya yang dibilang macan ini siapa macannya ya? Macan itu belang-belang biasanya. Kita akan mencoba mendengarkan pendapat Pak Dana di Jakarta. Pak Dana, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Dana, pendapat Anda Pak. Ya, kalau soal waras, kita pasti masih waras semua nih masyarakat. Nah, sebenarnya gini Pak. Bagaimana Pak? Kuncinya itu, kemarin kan kemudian udah dipanggil. Nah, kita akan tahu kasus ini akan dibuka apa enggak kalau saksi-saksi kuncinya itu dipanggil juga. Sederhananya gini, kalau soal hukum sebenarnya kan sudah jelas di pra-peradilan tuh, sampai hakim pun gemes kan, suruh tersangkain si A, si B, si C. Nah, berarti kalau besok misalnya Sri Mulyani dipanggil, JK dipanggil, itu pasti kasusnya akan dibuka. Tapi kalau karena kuncinya kan situ. Kalau kita ikutin kasus ini di DPR, ada missing link kan waktu itu, bahwa siapa sih yang merintahin ngeluarin uang yang tadinya cuma 600 M kok bisa sampai 6,7. Ternyata ada surat, ada telepon yang diungkap, ya kan. Nah, terus JK pun mengkonfirmasi bahwa dia nggak tahu sama sekali. Itu kuncinya di situ. Jadi saya rasa kalau ini lihat perkembangan ke depan, kalau saksi-saksi kunci dipanggil oleh KPK dan mentersangkakan Pak Budiono, ya ini berarti kasus mau dibuka. Tapi kalau cuman berputar-putar aja, saya yakin akan. Baik, kita tunggu saja berarti. Pak Dana, terima kasih sudah berpendapat dari Jakarta. Di belakang Pak Dana ada Pak Yunus di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom Pak Yunus. Silakan.